Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Hendra dan Rado Institute. Tidak henti-hentinya kita mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi-literasi Tridharma perguruan tinggi. Kali ini suatu novelty akan kita hadirkan atau sebagai suatu kebaruan berupa model peluang baru yang berdasarkan pada kajian-kajian sebelumnya, terutama pada kajian sebelumnya kita telah membahas mengenai eksponensial G family. Nah, dari teori eksponensial G family ini akan kita turunkan satu model peluang baru yang kita sebut dengan New Exponentiated Exponential Inverse Power Rado Institute Distribution. Model ini akan kita bandingkan dengan kajian sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu New Exponentiated Exponential Distribution. Bandingkan, lalu mana yang terbaik? Apakah model baru New Exponentiated Exponential Inverse Power Rado Institute Distribution ini dapat melebihi atau memperbaiki model yang ada? Itu akan kita perbincangkan malam ini. Bagaimana caranya? Kita tidak membahas lagi mengenai apa itu model New Exponentiated Exponential Distribution. Kita tidak membahas lagi riset artikelnya karena sudah kita bahas sebelumnya. Silakan masuk ke Rado Institute untuk mendapat gambaran yang utuh tentang kajian eksponensial G family. Oke, kita langsung saja buka R kita coba lihat R kita. Pada suatu kajian sebelumnya, kita memiliki metode untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan eksponensial G family. Di mana fungsi densitas eksponensial G family ini hanya tinggal mengganti Gx kecil dan Gx besar dengan fungsi densitas peluang dan kumulatif. Gx ini fungsi densitas peluang, Gx besar kumulatif, baseline distribution. Oke? Nah, kita akan gunakan Gx dan Gx besar ini dari suatu model yang dihasilkan oleh Rado Institute, yaitu model inverse power Rado Institute distribution untuk K sama dengan 3. Di mana Gx kecilnya nanti akan kita gunakan ini Gx kecil kita, yaitu per 1 kali per 2 pangkat 3 dibagi dengan per 2 kuadrat kali gamma 1 tambah per 2 kali gamma 2 tambah gamma 3 dan seterusnya bla 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 bla. Ini Gx kecilnya. Dan ini Gx besarnya. Di mana per 1 itu adalah alfa, per 2 adalah lambda. Gx besar dan Gx kecil ini kita masukkan ke dalam teori eksponensial G family untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru yang kita sebut sebagai New Exponentiated Exponential Inverse Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3 dengan fungsi densitas peluangnya ini. Wah, panjang fungsi densitas peluangnya. Jadi yang saya buat ini saya blok. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang yang dihasilkan yang kita sebut dengan New Exponentiated Exponential Inverse Power Rado Institute Distribution. Wah, keren. Ini fungsi densitasnya. Dan ini adalah yang di bawah yang saya blok yang baru, ini adalah kumulatifnya. Oke, ini kumulatif New Exponentiated Exponential Inverse Power Rado Institute Distribution. Oke. Nah, setelah kita tahu, kita lihat, coba kita runkan datanya, kita runkan dulu data yang semula, data X. Oke, lalu kita jalankan coding dari fungsi likelihood-nya. Oke, kita jalankan. Oke, kita cek. Oke, jalan. Kita gunakan Optim untuk melihat parameter. Optim namanya NEE infinite. Oke, kita run. Kita coba lihat hasilnya.
Wah, ini parameter satu alfa, ini theta dengan nilai minus log likelihood 46. Lebih kecil dari teori sebelumnya waktu kita berbicara new exponential distribution. Nah, itu kita bicara ini, kalau kita mau lihat, ini dia NEE ini, nilai minus log likelihood-nya 49. 49. Dan model kita yang baru, novelty kita 46. Wah, kan luar biasa kan? Lebih kecil lagi. Jadi jangan takut untuk melakukan terobosan untuk menghasilkan yang terbaru. Kita lebih baik. Nah, setelah kita lakukan itu, kita berikan parameter 1 itu alfa, parameter 2 theta, kita berikan uji komponen untuk density plot, cumulative plot, kita berikan urutan parameter alfa untuk 1 dan theta untuk 2, sehingga nanti dalam fungsi densitas peluang, kalau ada parameter 1 dia membaca alfa, parameter 2 dia membaca theta. Kita rangkai saja fungsi densitas dan kumulatif. Oke. Nah, setelah kita jalankan, nanti kita akan bandingkan dengan fungsi densitas peluang sebelumnya yang kita bahas. Ada 2 kemarin, yaitu new exponential distribution yang dihasilkan dengan menggunakan optim. Oke. Lalu kita akan bandingkan nanti yang digunakan riset artikel, karena kajian sebelumnya kita dapati parameternya berbeda. Maka kita coba bandingkan, ini kajian minggu lalu, kajian sekarang. 2 model ini kita bandingkan dengan model yang baru, new exponential inverse power ratio institute distribution. Oke. Kita tidak membahas 2 model sebelumnya, kita langsung pakai saja untuk membandingkan dengan model baru ini. Kita coba lihat hasilnya. Uji histogram. Ini density plot memasangkan histogram dengan model yang sebelumnya, new exponential, di mana parameternya yang kita cari sendiri. Yang ini juga new exponential RA riset artikel. Nah, parameternya berdasarkan riset artikel. Nah, ini model kita yang baru, yang novelty kita. New exponential inverse power ratio institute distribution. Kita rankan ini kumulatif plot, memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Oke, ini model yang terbaru yang kita hasilkan. Kita coba rankan seluruhnya. Kita rankan. Oke, coba kita rankan seluruhnya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat dari density plot, itu yang warna hijau itulah model terbaru kita. New exponential inverse power ratio institute distribution. Makin ke atas, makin mencoba menangkap histogram yang paling tinggi, yang paling puncak. Oke? Artinya ini model semakin baik. Ya, kita tadi tengok juga dari nilai minus log likelihood-nya juga makin baik. 46. Turun 3 digit dari sebelumnya 49. Dan mengakibatkan tentu density-nya semakin juga baik. Dari kumulatif plot juga kita lihat juga semakin baik yang warna hijau ini. Yang warna hijau semakin baik menghampiri kumulatif dari model kumulatif hampiran yang warna abu-abu. Nah, kita tentu sangat berpuas hati memang hasil ini kita peroleh dengan baik sekali. Nah, tentu kita coba ke depan nanti kita lihat data ini seolah-olah juga menunjukkan adanya mixture atau campuran beberapa distribusi. Nanti kita akan coba apakah benar ada campuran, kita akan gunakan teori yang kita miliki. Oke, saya rasa untuk kajian kali ini kita bisa menyatakan bahwa model dari yang kita novelty model yang kita hasilkan telah berhasil memperbaiki model yang ada pada riset artikel. Saya rasa cukup kajian kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.